Joseph yang digunakan sebenarnya kurang disarankan untuk kamu gunakan. Karena Joseph tuh dikenal sebagai fisikawan yang sudah berumur 45 tahun. Tidak hanya itu, Joseph juga seorang bilioner yang suka bergonta-ganti pasangan atau playboy. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Sobat Gamer, para developer games pada tahun ini berlomba-lomba merilis game-game terbaru yang pastinya sangat dinantikan oleh para gamers di dunia. Dan pada tahun ini juga, selain game baru, ada beberapa game legenda yang kembali di remake. Nah, apa saja game-game tersebut? Berikut game-game populer yang rilis pada tahun 2020. Pertama, Resident Evil 3 Remake. Capcom bisa dibilang merupakan salah satu developer sekaligus publisher yang tak dapat diragukan lagi sepak terjangnya. Selain keahliannya dalam menghadirkan berbagai karya luar biasa, mereka juga senantiasa mendengarkan keinginan para fansnya. Setelah demand yang begitu tinggi, mereka akhirnya resmi merilis Resident Evil 3 Remake. Secara garis besar, cerita yang disajikan dalam Resident Evil 3 Remake ini masih serupa seperti seri originalnya. Hanya saja, kini telah ditambah berbagai bumbu dan yang membuatnya terasa lebih menarik. Tiap adegan dan dialog mampu dirombak oleh Capcom secara manis. Tentunya, di sini kalian masih akan mengikuti perjalanan Jill dan Carlos seperti dalam judul originalnya. Bagi kalian yang kurang familiar, RE3 Remake ini merupakan alur beberapa jam sebelum RE2 Remake dengan sudut pandang berbeda dan beberapa setting lokasi yang sama. Bagi kalian yang ingin bernostalgia maupun kalian yang belum sempat mencicipi RE3 sebelumnya, RE3 Remake ini akan memberi jawaban dan pengalaman yang jauh lebih imersif. Kemudian, Final Fantasy VII. Setelah penantian setidaknya 6 tahun lamanya, akhirnya proyek remake super ambisius dari Square Enix saat ini telah berada dalam genggaman. Final Fantasy VII Remake siap membuat kalian bernostalgia dengan menyelami mid-gear baru yang jauh lebih mempesona. Sama seperti versi originalnya yang telah meluncurkan 23 tahun silam, Final Fantasy VII memiliki storyline yang masih serupa. Hanya saja kini dengan porsi yang jauh lebih jelas. Final Fantasy VII Remake akan menghadirkan cerita yang mengikuti alur originalnya dengan tambahan bumbu-bumbu yang membuatnya semakin berwarna dan masuk akal. Bagi kalian yang ingin bernostalgia dengan kisahnya dengan pembawaan cerita yang jauh lebih interaktif dan mendalam, maka remake kali ini adalah jawabannya. Selanjutnya, Animal Crossing. Animal Crossing adalah New Horizon, merupakan sebuah game simulasi yang menawarkan petualangan di mana pemain diminta untuk mengembangkan sebuah pulau yang ditinggalinya. Game ini menyuguhkan tampilan visual yang memanjakan mata dengan desain karakter yang lucu dan mengemaskan. Sekilas Animal Crossing mungkin terlihat mirip seperti Harvest Moon. Namun, kedua game tersebut memiliki beberapa aspek perbedaan yang cukup besar. Di Animal Crossing, pemain dapat melakukan berbagai hal mulai dari membangun rumah, memancing, menggali, menangkap serangga, dan berinteraksi dengan tetangga sekitar. Berbeda dengan seri New Leaf di 3DS, Animal Crossing New Horizon kedatangan fitur baru, yakni kemampuan crafting yang berguna untuk membangun rumah atau menata pulau yang ditinggali. Pemain juga bisa melakukan berbagai kegiatan santai seperti mencari fosil, bercocok tanam, hingga mendesain baju sendiri. Uniknya, waktu dalam game Animal Crossing, New Horizon selaras dengan dunia nyata. Artinya, ketika pemain memainkan game pada pukul 9 pagi, maka waktu yang ada di dalam game tersebut juga akan menunjukkan jam yang sama. Sobat Gamer, melihat Ranger Mas dan juga Bang Udi yang killnya sangat amat jauh, jomplang banget. Ini apakah karena karakter? Apakah karakter mempengaruhi?
Mempengaruhi. Mempengaruhi? Oke. Oh, pantas saya curang karakter aku standaran. Oke, kalau karakter mempengaruhi mungkin Sobat Gamer masih bingung dan nggak tahu. Aku punya cuplikannya untuk karakter-karakter yang harus kamu hindari di dalam game Free Fire. Ini dia videonya. Pertama, ada Adam dan Eve. Adam dan Eve merupakan karakter Free Fire pertama yang hadir di dalam game Battle Royale. Sebagai karakter awal, Adam dan Eve memang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mereka sangat tidak cocok untuk kamu gunakan. Dengan karakter yang tidak memiliki kekuatan apapun, Adam dan Eve akan sangat kesulitan untuk bertarung dengan beberapa lawannya. Maka dari itu, Adam dan Eve sangat tidak disarankan untuk dimainkan apalagi digunakan dalam kompetisi. Selanjutnya ada Caroline. Kalau kamu melihat dari penampilan si Caroline ini, mungkin kamu sudah bisa sedikit menebak-nebak latar belakang karakter ini. Ya, keluarganya sangat kaya, dia sangat disayang dan dimanja di hidupnya, enggak pernah mengalami kesulitan karena kekuasaan yang dimiliki oleh keluarganya. Keluarga Caroline memang ceritanya sangat kaya. Mungkin ayahnya adalah seorang pengusaha tambang, sementara ibunya adalah pengusaha di bidang fashion yang sangat terkemuka. Karena kekayaannya, Caroline selalu dimanja oleh sang keluarga. Ia pun selalu dikelilingi bodyguard kemanapun dia pergi. Berbicara tentang kemampuannya, Caroline mampu meningkatkan movement speed-nya saat menggunakan shotgun. Tentunya sangat tidak berguna bukan? Apalagi jika kamu menggunakan shotgun di dalam pertempuran. Lalu, jika diadu kecepatannya dalam berlari, Kelly masih lebih kencang dibandingkan seorang Caroline. Lalu ada Wukong. Tidak ada yang diketahui tentang Wukong selain dirinya yang menyukai pisang. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Misterius pula umurnya berapa. Wukong hadir untuk membuat onar di dunia Free Fire dan tentunya mencegah pemain lain untuk buyah. Lalu, di segi kemampuan, Wukong dapat merubah dirinya menjadi semak-semak. Meski terdengar cukup oke, tapi kemampuannya ini sebenarnya sudah tidak berguna. Mengapa? Karena ciri khas semak-semak dirinya mudah diketahui dan juga sudah cukup banyak counter untuknya. Dan yang terakhir ada Joseph. Joseph yang digunakan sebenarnya kurang disarankan untuk kamu gunakan. Karena Joseph tuh dikenal sebagai fisikawan yang sudah berumur 45 tahun. Tidak hanya itu, Joseph juga seorang bilioner yang suka bergonta-ganti pasangan atau playboy. Perlu diketahui, kemampuan Joseph di dalam Free Fire memang sedikit oke, yakni memberikan tambahan movement speed saat tertembak lawan. Namun ini sangat beresiko dan belum lagi kemampuannya hanya aktif saat sudah tertembak saja. Oke Sobat Gamer, selamat datang kembali. Nah, kita bakal lihat apakah si Bang Udi ini mampu menggendong saya dan Cornet. Udah kelar saya. Kan nggak sebut nama kamu Iya katanya. benar juga. Nih lihat nih ditonjokin nih. Lihat nih. Dar, kepalanya. Shot nggak tuh? Nih, Pakai satu lagi, fist. satu lagi. Heads. Ayo. Abang datang deh bawa baseball deh. Abang datang. Ini ada yang lagi Ada sujud terkapar. mati dah dia. Dah lah, dia kabur nggak Wah, berani. sumpah sih. Ini beberapa minggu lalu ya kita, kalau misalkan main Free Fire tuh biasanya digendongnya sama 2 orang lah ya. Dari Yoge, dari apa? Tapi ini sama dari 2 orang Bung. juga kan? Cuma satunya. Enggak lah. Oh, jadi gue yang digendong nih. Enggak, kita enggak. menggendong Oh, maksudnya gitu. Ini sih digendong sama 1 orang. Lihat, dia 21 Ranger Mas. Kau berapa? 4. Enggak Apa? selamanya itu tentang angka ya. Asik. Hey, Asik. tapi kan ini kita Masuk. lagi melihat jumlah poin kill. Ah, ya benar. Tolong. Iya. Lah semua tuh bisa diukur dengan angka. Tapi selama ini kamu ditinggalkan oleh orang-orang karena Karena angka. angka. Kamu ngapain ngepron? Ranger Mas. Lihat dong. Ranger emas. Ini ada rumput sekarang Free Fire. Kalau dulu masih ini Masih karpet. alang-alang. Alang-alang. Tapi jujur dulu ya aku tuh Gak mau jujur aja nih, aku terima kok. Aku sebelum main PUBG aku tuh main Free Fire dulu. Oh ya? Iya. Iya. Zaman-zaman 2000 berapa itu berarti? 2016, 17 kayaknya. 17, 16 aku lupa. Awal-awal muncul. Kalau aku emang PUBG dulu sih dulu. PUBG FF. dulu baru pindah FF.
Oh, pantesan aja dia. Ya ampun, jago banget.